Shalom, mari kita mulai renungan hari ini. Kita akan menyanyikan lagu yang pertama. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersyukur. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya. Amin ya, puji Tuhan. Amin. Kita akan menyanyikan, kita akan membaca dan merenungkan ayat firman Tuhan di Injil Yohanes pasal yang ke-13 ayat 1 sampai 20. Judul perikop, Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya. Maka sampailah Ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua." Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepadanya, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Tapi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu, jikalau kamu melakukannya. Bukan tentang kamu semua aku berkata, aku tahu siapa yang telah kupilih. Tetapi haruslah genap nas ini, orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Aku mengatakannya kepadamu sekarang, juga sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima aku yang kuutus,
ia menerima aku, dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku. Jadi perikop ini menjelaskan atau menceritakan sesuatu hal yang dilakukan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya untuk memberikan contoh. Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Di sini juga dikatakan bahwa Tuhan Yesus sudah mengetahui bahwa Yudas Iskariot hatinya sudah dibisiki oleh iblis. Dan Yudas Iskariot akan mengkhianati Yesus. Saat itu Tuhan Yesus sudah tahu. Bahkan Tuhan Yesus mengatakan, tidak semua dari kalian itu bersih. Karena apa? Yudas Iskariot mengizinkan iblis berbisik di hatinya. Yang Tuhan Yesus katakan, kalau Yudas Iskariot itu seperti iblis ya, karena sudah menjual Tuhan Yesus, sudah mengkhianati Tuhan Yesus. Kita pernah baca sebelumnya. Tidak hanya ini ya, hati yang dibisiki iblis saja. Tuhan Yesus katakan Yudas itu sudah seperti iblis karena menjual Tuhan Yesus. Nah, kisah ini benar-benar mengajarkan murid-muridnya untuk mereka apa? Saling membasuh kaki. Karena walaupun sudah mandi ya, dari atas, tangan, kepala, badan, tapi kaki kan digunakan di bawah ya. Untuk saling membasuh kaki, untuk saling membersihkan, saling mengingatkan, pastinya ya. Tuhan Yesus katakan di sini, tidak semua kamu bersih. Ini yang dikatakan di ayat 11. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia, karena itu ia berkata tidak semua kamu bersih. Makanya Tuhan Yesus katakan di sini ya, di ayat 8, kata Petrus kepadanya, engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Jawab Yesus, jikalau aku tidak membasuh engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Di sini dikatakan di ayat yang tadi ya, tidak bersih. Kalau tidak bersih itu tidak mendapat bagian di dalam dia, di dalam Tuhan. Makanya saat itu kaki murid-murid Tuhan Yesus dibasuh oleh Tuhan Yesus sebagai simbol juga ya. Di sini Tuhan Yesus katakan untuk saling membasuh, kaki. Amin ya. Kita akan membaca dan merenungkan dari ayat di atas ya. Di sini dikatakan sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus sudah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Tuhan Yesus sudah tahu bahwa saatnya telah tiba. Ia datang dari Allah dan ia akan kembali ke Allah. Tuhan Yesus sudah tahu itu. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Ini dikatakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengatakan ia akan mengasihi murid-muridnya sampai kesudahannya. Kata-kata yang indah ya. Bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita sampai kesudahannya. Amin. Mereka sedang makan dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Dan di ayat 3 dikatakan Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Tuhan Yesus sudah tahu itu, sudah menyadari. Di sini dikatakan kemudian Tuhan Yesus menanggalkan jubahnya, ia mengambil seikat kain lenan yang mengikatkan di pinggangnya, mengambil air ke dalam basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyeka dengan kain lenan yang tadi diikat di pinggang Tuhan Yesus.
Di sini dikatakan Petrus ya yang mengatakan, Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku. Jawab Yesus, apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. Kata Petrus, engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Dan jawaban Tuhan Yesus, jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku. Kata Petrus seperti itu, karena sudah ada kata-kata kalau tidak dibasuh tidak akan mendapat bagian dalam diri Tuhan Yesus. Kemudian Petrus mengatakan membasuh kaki dan tangan kepalanya juga. Ini jawaban Tuhan Yesus, barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia, karena itu Yesus berkata, tidak semua kamu bersih. Kemudian setelah membasuh semuanya, Tuhan Yesus mengenakan pakaiannya kembali, lalu berkata kepada murid-muridnya, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Jikalau aku saja gurumu dan Tuhanmu membasuh kakimu, maka kalian tuh wajib untuk saling membasuh kaki. Ini yang diajarkan Tuhan Yesus. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama, seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Ini yang diajarkan Tuhan Yesus. Ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Ini dikatakan Tuhan Yesus. Walaupun Tuhan Yesus membasuh kaki ya, di sini Tuhan Yesus mengatakan bahwa hamba itu tidak lebih tinggi daripada tuannya, atau utusan itu tidak lebih tinggi daripada yang mengutusnya. Jadi jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Jadi saat melakukan itu jangan khawatir. Tidak ada yang lebih tinggi, hamba itu tidak lebih tinggi daripada Tuhan atau apapun. Itu hanya saling membasuh kaki untuk saling membersihkan teladan dari Tuhan Yesus. Karena kalau tidak dibersihkan, itu tidak mendapat bagian dari Tuhan Yesus. Amin ya. Bukan tentang kamu semua aku berkata, aku tahu siapa yang telah kupilih. Tetapi haruslah genap nas ini, orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Aku mengatakannya kepadamu sekarang juga sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku. Kita imani itu ya. Siapapun yang mengutus kita, dan pastilah Tuhan. Kalau kita tidak diterima, jangan khawatir. Tuhan Yesus katakan berarti orang itu tidak menerima Tuhan Yesus. Kita lakukan apa yang menjadi bagian kita untuk memberitakan Injil, untuk memberitakan bahwa Tuhan Yesus itu bukan untuk menghakimi tapi untuk menyelamatkan. Yang menghakimi adalah firman itu sendiri, bukan Tuhan Yesus tapi firman itu, firman yang didengar Tuhan Yesus dari Allah. Jangan khawatir kalau kita ditolak, karena firman sendiri mengatakan siapapun yang menerima dia yang utus, berarti dia menerima Tuhan. Dan siapapun yang tidak menerima Tuhan, menerima kita ya, yang diutus Tuhan, berarti tidak menerima Tuhan. Jadi jangan khawatir, lakukan saja yang menjadi bagian kita.
yaitu apa? Memberitakan firman, memberitakan bahwa Yesus adalah belas dan rahmat itu sendiri, belas kasihan itu sendiri. Yesus adalah juru selamat, bukan hakim, tapi yang menjadi hakim adalah firman yang didengar Tuhan Yesus dari Bapa dan yang sudah disampaikan ke dalam dunia, yang sudah dicatat oleh rasul-rasul dan murid-murid Tuhan Yesus. Amin ya. Benar-benar menguatkan kita. Kita akan nyanyikan lagu yang kedua. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, seluruh bumi penuh kemuliaanmu. Amin ya, puji Tuhan. Amin.